sometimes at the end of the day kita dapat bonus ngono lho Besti. Kudu tak keremu saya kira rasane panele. Oke, kisah bermula dari ini bemper yang ada luka sedikit, kemudian di ujung hari ya menjelang senja datang kita mulai tembak cat. Ya sekitaran jam 4:30 mungkin ya kita mulai nembak cat di panel ini. Kebetulan warna merah, terus kita pakai epoksi yang warnanya cerah, ya akhirnya ini warna merah marun. Kalau epoksinya cerah dia butuh waktu yang agak panjang karena nutupnya agak lama. Singkat cerita sekitaran jam 5 sore lah sudah selesai kita tembak clear coat, dapat hasil yang kinyis-kinyis maknyus kayak begini, persiapan untuk besoknya dipoles. Nggak tahunya ternyata pas tak tinggal pulang untuk ya persiapan nunggu maghrib sekitar jam 5:30 sore hujan turun, dan di bagian ini kena tampias air hujan yang cukup ya lumayan parah yang di bagian atas. Kalau yang di bagian bawah sih nggak seberapa. Nah yang di bagian atas ini karena clear masih umur sekitaran ya 30 menit dengan kondisi cuaca tidak ada matahari, sore-sore gitu mendung-mendung, ya agak dingin, ya clearnya relatif masih cukup basah hingga kita dapat bonus itu clear jadi bentol-bentol. Wes pokoknya porak-poranda kayak yang teman-teman lihat saat ini. Ya wes, nasi sudah jadi bubur. Kira-kira biar tetap bisa tersaji dengan cukup enak, bubur butuh dikasih ayam atau dikasih apa? Kira-kira solusinya kayak gimana biar bubur tadi bisa jadi bubur ayam. Oke lanjut, step pertama. Oh ya, assalamualaikum ya Besti, jumpa lagi di video kali ini yang mungkin agak lain dari video yang sudah kita sajikan. Ya, di video ini kita bakal cerita tentang penanggulangan bencana alam. Jadi kalau misal ya semoga nggak kejadian, tapi kalau misal ternyata teman-teman di satu momen dapat bonus seperti yang kita alami saat ini, dari pengalaman yang sudah-sudah, langkah pertama yang kita jalani adalah menunggu clear coat-nya kering. Setelah dirasa cukup kering, kita bisa amplas bagian yang terkena dampak dari bencana alam seperti yang teman-teman lihat saat ini. Kita pakai amplas grade 600. Kenapa pakai grade 600? Karena di bagian yang atas bentol-bentol efek dari kena air hujan dia dalam banget, beda dengan yang di bagian bawah atau yang di bagian samping. Nah di bagian yang kena efek bencana alam cukup parah ini, kita butuh untuk bikin permukaan panelnya jadi rata kembali. Caranya ya diamplas pakai grade 600 ini. Kenapa tidak pakai grade yang lebih kasar? Karena kalau kejadian kayak begini, kita misal ngamplas clear yang ada cacat, yang ada bentol-bentol tadi sampai terlalu habis, itu akan berisiko nanti waktu kita nembak lagi, entah terpaksa nembak cat lagi atau hanya nembak clear coat saja, kalau ngamplasnya terlalu dalam berisiko muncul keriting. Kenapa bisa muncul keriting? Karena kalau kita ngamplasnya sampai dalam banget, otomatis permukaan terluar yang tampil sama dengan clear coat yang bagian paling dalam yang habis kena dampak bencana alam tadi. Nah clear yang paling dalam atau mohon maaf, atau bagian clear yang pertama kita tembakkan yang kena
iki loh ya, clear yang sudah hancur ini loh ya maksudnya. Nah, itu kan ada kita misal nembak 2 lapis atau 3 lapis. Nah, kalau kita ngamplasnya sampai terlalu dalam berarti hasil amplasan kita akhirnya memunculkan clear lapis paling bawah dari proses yang sudah kita jalani yang kena bonus bencana alam ini. Nah, kalau clear yang ada di permukaan panel itu adalah clear yang paling dalam, resikonya clear tersebut masih belum cukup kering meskipun sudah dijemur seharian penuh misal di keesokan harinya. Nah, kalau kita nembak permukaan panel yang clear coatnya masih belum cukup kering, itu berisiko banget akan bikin keriting. Kenapa? Karena clear yang belum cukup kering dia akan mudah banget lumer ketika kita tembak cairan yang baru. Apalagi kalau kita tembak pakai clear yang thinnernya cukup banyak. Nah, jadi ngamplasnya gimana? Kalaupun kita amplas pakai grade 600 itu hanya untuk mempercepat proses kerja. Setelah dirasa bagian yang lukanya cukup dalam sudah mulai kelihatan habis, ya sudah berarti ngamplasnya akan kita stop. Kalau misal kita cek pakai dibasahi air, dilap pakai kanebut seperti yang teman-teman lihat tadi, kalau memang dia masih ada sisa jejak bentol-bentol atau bercak-bercak, berarti area tersebut belum layak untuk kita eksekusi lebih lanjut. Jadi hasil amplasan kita harus bisa menampilkan permukaan panel yang cukup halus dengan tidak ada jejak bentol-bentol yang terlalu dalam. Kenapa? Kalau masih ada jejak bentol yang terlalu dalam, nanti waktu kita tembak clear coat atau misal kita terpaksa tutup dengan cat dulu, itu bentol atau jejak luka akan kelihatan. Karenanya kita tetap harus bisa ngamplas ini permukaan panel dengan hasil yang cukup rata. Kalau misal dari amplas yang 600 tadi sudah dirasa cukup rata, kalaupun misal ada sisa bercak sedikit, sudah berhenti pakai 600-nya, silahkan dibales dengan amplas grade 1000 seperti yang teman-teman lihat saat ini. Kita sudah ganti pakai grade amplas yang nomor 1000. Tujuannya untuk memperhalus hasil amplasan yang kita jalani yang awalnya pakai 600. Kalau kita full pakai 600, misal bagian panel ada yang tidak kita tembak cat, hanya kita timpa clear coat saja, resiko nanti baretan amplas dari grade 600 akan masih terlihat waktu setelah ditimpa clear coat. Jadi kita butuh bantuan saudara amplas grade 1000 untuk memperhalus permukaan panelnya. Dengan sisa baretan amplas grade 1000, ya sudah, nanti dia bakal aman. Kalau ditembak cat juga baretannya akan langsung bisa ketutup dengan lapisan cat yang kita aplikasikan, hingga catnya tidak butuh terlalu tebal, akan bisa meminimalisir resiko keriting. Kalaupun kita tembak langsung pakai clear, nantinya baretan amplas juga akan tidak terlihat karena pakai grade 1000. Setelah panel sudah kita amplas, ya wes, waktunya untuk persiapan menuju eksekusi berupa ditembak cat di bagian yang mungkin terpaksa kita harus nembak cat. Misal tadi teman-teman ada ngelihat ada satu bagian yang dia kelihatan boncel, nah sampai kelihatan putih atau sampai kelihatan merahnya hilang, nah itu kita tembak cat dulu. Kita bersihkan panelnya pakai dicuci sabun, habis itu tembak air, intinya dibikin bersih seperti yang tadi teman-teman bisa lihat. Berikutnya setelah panel bersih sudah di masking, waktunya untuk kita tembak cat di bagian yang memang harus kita tembak cat. Nah, karena panel ini ada riwayat kalau clear coatnya masih belum kering betul, untuk cat kita kasih kental saja. Jadi misal cat yang biasa dipakai dia terasa enak atau thinner ideal ketika dikasih 100%. Nah, kalau menghadapi permukaan panel yang seperti ini,
tinernya dikurangi, bisa dikasih 60%, 70% dan maksimal misal 80%. Intinya disesuaikan dengan cara nembak teman-teman, disesuaikan dengan alat yang teman-teman pakai, hingga itu racikan cat yang cukup kental masih mau ditembakkan dengan cukup bagus. Hasil tembakannya cukup halus, nggak sampai dapat hasil tembakan yang ngejeruk gede-gede, hingga nanti kalau sudah di clear coat jadi kurang terlihat rapi cat sambungan yang kita jalani saat ini. Untuk acara eksekusi nembak cat di panel ini kita pakai mode one play ketek. Kenapa? Karena kita sudah pede dengan racikan cat yang kita bikin lumayan kental. Kemudian sprayan yang kita pakai si SATA 5000 HVLP WSB ini ketika di set pakai mode yang kita jalani saat ini, kami optimis dia aman dari keriting karena hasil tembakannya cukup tipis, nyebar rata. Dan ini adalah hasil sambungan cat yang barusan kita jalani. Setelah ditunggu ya sekitaran 15 menit mungkin, dia sudah kelihatan ngedop dan siap untuk lanjut eksekusi clear coat. Berikutnya untuk produk clear yang kita pilih saat ini si Nikon 4100. Kenapa ini bocah jadi pilihan? Karena si Nikon 400 ini clear 41 yang dia mau dikasih thinner sedikit. Ukuran sedikitnya seberapa ya, kira-kira 10, 15, maksimal 20%. Dia sudah enak banget untuk ditembakkan. Kenapa kita butuh clear yang thinnernya sedikit dan 41? Karena kita butuh karakter clear yang cukup cepat kering dengan rasio thinner yang sedikit, ya ukuran sedikitnya seperti yang sudah kita sampaikan tadi ya, kira-kira 10, 15, maksimal 20% dengan hasil tembakan yang cukup halus. Ini kendaraan sudah umur, cat secara umum dia sudah tidak tampil jerukan kayak orisinil pabrik, jadi sudah bisa dibilang hilang jerukannya. Jadi kita butuh hasil tembakan clear coat yang relatif cukup halus, minim jerukan, tapi clear yang kita aplikasikan harus kental untuk meminimalisir thinner yang berlebih ngeresep ke permukaan clear yang lama, yang tadi sudah kita jelaskan bahwa setelah insiden dia belum kering betul. Termasuk dalam memilih spray gun yang kita pakai untuk nembak clear pun di acara kali ini kita pilih si HVLP. Biasanya kalau kita nembak clear hampir selalu pakai SATA yang RP. Tapi di acara kali ini kita butuh lapisan clear yang dia build filmnya cukup tipis untuk meminimalisir resapan thinner yang kita campur di clear coat. Dia sampai bikin clear yang lama yang ada di panel jadi lumer berlebih. Jadi pemilihan pakai SATA HVLP ada alasan kita butuh lapisan clear yang ditembakkan itu build filmnya atau lapisannya terjadi dengan tipis-tipis dan tipis. Kalaupun kita butuh daging, nanti kita akan tembak dengan mode yang misal kita jalani 2 lapis basah dan basah. Meskipun kita nembaknya langsung basah, tapi kalau pakai yang SATA HVLP begini dengan kombinasi clear yang cukup kental, thinnernya sedikit, kami pede kalau ini clear yang kita tembakkan bakal tidak bikin resiko keriting muncul. Sekali lagi ya karena selain clearnya minim thinner, hasil tembakan dari SATA yang HVLP basically alias bawaan lahir selalu saja tipis. Lagian panel yang kita eksekusi sebenarnya sudah ada lapisan clear yang lama. Jadi meskipun kita tembak tipis, nanti hasil akhir dagingnya akan sudah cukup. Karenanya tadi teman-teman bisa lihat kita hanya tembak 1 lapis di bagian yang tidak kita tembak cat. Dan yang ada kita sol catnya kita tembak 2 kali. Setelah nembak clear selesai, seperti yang barusan teman-teman lihat, kita tembak pakai thinner di ujung sambungan. Kita nembak clear biar antara clear yang lama dengan yang baru mau nyatu. Nanti setelah dipoles dia bakal
tidak kelihatan sambungannya. Hasilnya kita dapat macam kayak begini. Ada sedikit bonus kayak mau mewek di bagian ini. Karena ya mungkin di situ kita nembaknya terlalu basah ya, kebawa nafsu emosi. Mergo ini panel sudah bikin kita nyut-nyut pusing. Tapi overall kita tetap bisa bilang alhamdulillah, karena selamat aplikasinya, tidak sampai ada muncul keriting, kemudian warnanya juga kelihatan nyambung, terus hasil tembakan clearnya juga dapat yang relatif cukup halus, minim jerukan. Jadi nanti kita tidak perlu ngamplas banget untuk sekedar ngilangin jerukan tembakan clear, biar setelah dipoles panelnya mau seragam dengan bagian yang lain. Palingan nanti yang agak sengsara ya bikin halus, bikin rata di bagian yang itu kelihatan ada mau mewek. Oke, sekian dulu perjumpaan kali ini ya Besti, cerita ngalor ngidul tentang ungkapan teman saya yang pernah bilang hari apes tak ada dalam kalender. Semoga teman-teman terhindar dari ya bonus-bonus yang seperti ini. Oke, semoga kita semua diberi kelancaran, keberkahan segala urusan ya, terhindar dari segala ya cobaan yang mungkin bisa bikin kita melek merem untuk menjalaninya. Semoga selalu diberi kekuatan untuk tetap bisa bertindak positif. Semoga diberi umur yang berkah dan manfaat. Jumpa lagi di next kesempatan ya Besti. Mohon maaf kami masih banyak kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bisa ada guna dan manfaatnya. See you next. Assalamualaikum.